Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas PIC tahun 2023 akan menjelaskan tentang proyek PPKN yang berjudul Paradigma Pembangunan Pancasila di Bidang Pertahanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabna Rosaluna Orvala dengan NIM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Nadia Rustiana dengan NIM akhir 051. Perkenalkan, saya Cinta Amalia Aisyah dengan NIM akhir 068. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizka dengan akhiran NIM 070. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pembangunan di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Paradigma Pancasila dalam bidang pertahanan tercermin dalam prinsip-prinsipnya seperti 1. Kebinekaan, menekankan pentingnya kesatuan dan keragaman dalam pembangunan pertahanan yang inklusif. Kedua, keadilan sosial, menggarisbawahi perlunya perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara dalam upaya pertahanan. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong penegakan hak asasi manusia dalam konteks pertahanan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mendorong keterlibatan partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan terkait pertahanan. Yang kelima, yakni ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dalam menjalankan pertahanan. Paradigma Pancasila dalam bidang pertahanan ini memandang kebutuhan akan pertahanan yang tidak hanya bersifat militer, akan tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat holistik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, serta keamanan non-militer. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan bagi pengembangan strategi pertahanan yang mencakup aspek keamanan nasional yang lebih luas, termasuk dalam menanggapi ancaman konvensional maupun non-konvensional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki konsep-konsep yang bisa diadopsi sebagai paradigma dalam pembangunan di bidang perlindungan. Berikut ini beberapa contoh. Yang pertama adalah keadilan sosial. Pancasila menekan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks perlindungan. Hal ini menggarisbawahi perlunya keadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Untuk yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengajarkan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan manusiawi. Dalam konteks perlindungan, ini mengacu pada perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penanganan yang adil terhadap mereka yang rentan atau terpinggirkan. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan. Dalam perlindungan, ini berarti memperkuat partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kebijakan sosial lainnya. Untuk yang keempat, persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam bidang perlindungan, ini berarti menggalang solidaritas dan kerjasama antar berbagai entitas baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak semua individu. Untuk yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun aspek ini bersifat spiritual, dalam konteks pembangunan di bidang perlindungan, hal ini dapat diartikan sebagai kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu. Karena semua manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan. Menerapkan konsep-konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang perlindungan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan serta terjaga hak-hak serta kesejahteraan seluruh warga negara. Perkenalkan, saya Cinta Amalia Aisyah dan di sebelah saya Nafa Nurul Hasanah sebagai narasumber tentang pembahasan paradigma perlindungan anak. Nah, terdapat deretan kasus pelanggaran yang terus terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya. Contohnya pada tahun 2017, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak mencapai 3.003 kasus, diantaranya
kasus KDRT, pembulian, pornografi, cybercrime, pelanggaran anak dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kasus-kasus tersebut, bagaimana tanggapan dan solusi paradigma perlindungan anak menurut Anda? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bicara tentang konseptual, undang-undang mendefinisikan perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak agar dapat hidup berkembang sesuai dengan martabat manusia, seperti itu. Nah, adapun solusi terkait permasalahan ini adalah yang pertama adalah melakukan assertive training. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melatih anak mengutarakan isi hatinya dengan dengan luwes gitu sama orang tuanya atau orang-orang terdekatnya gitu, terutama orang tua ya. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pastinya orang tua harus melakukan pendekatan pada anaknya ya. Jadi intinya anaknya nanti akan terbuka seiringnya waktu dan tidak ada hal-hal yang ditutupi dari orang tua seperti itu. Lalu yang kedua adalah memberikan moral dan keagamaan ya, religius. Nah, moral-moral seperti ini itu harus ditanamkan dari kecil ya, dari orang tua yang yang berkontribusi lebih gitu kan. Yang ini pastinya orang tua lebih berperan seperti itu, pastinya dari orang tua lah kalau masalah moral dan religius gitu. Lalu yang ketiga adalah orang tua dihindarkan sekali untuk melampiaskan amarah mereka kepada anak kecil ini, kepada anak-anak kita. Mengapa? Pasti nanti akan ada efek yang berkepanjangan seperti trauma yang menyebabkan pastinya akan takut ya ke orang tua dan trauma-trauma itu nanti. Nah, nanti itu akan berpengaruh pada poin pertama yang tidak bisa mengutarakan isi hati tersebut. Jadi saling menyambung ya, saling berkaitan seperti itu. Nah, itu beberapa jawaban dari saya mengenai pendapat dan solusi terkait masalah yang sedang diajukan oleh Kak Cinta ini, seperti itu. Terima kasih atas tanggapan dan solusi tentang paradigma perlindungan anak yang telah disampaikan. Sama-sama. Dari tanggapan dan solusi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran hak anak dapat dicegah dengan upaya pendekatan antara orang tua dan anak agar dapat menjalankan atau merealisasikan paradigma perlindungan anak dengan baik. Sekian wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya paradigma pembangunan Pancasila di bidang pertahanan adalah pentingnya membangun kekuatan pertahanan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertahanan yang kuat, adil, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Umpan balik dari kelompok kami terhadap paradigma pembangunan Pancasila di bidang pertahanan melibatkan evaluasi terhadap efektivitas strategi pertahanan nasional yang mengutamakan nilai-nilai dari Pancasila. Perlu diperhatikan bahwa keseimbangan antara kekuatan militer dan komponen non-militer serta integrasi kebijakan pertahanan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk memastikan keamanan nasional yang holistik. Keamanan nasional yang holistik mencakup berbagai aspek seperti keamanan militer, ekonomi, sosial, dan cyber. Pendekatan holistik melibatkan koordinasi dan integrasi seluruh sumber daya dan kebijakan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman dan risiko yang mungkin akan timbul. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 pertahanan Aman, aman, aman.